Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke bab usaha dan energi. Namun, pada video kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai konsep usaha atau kerja, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan work. Untuk bab usaha dan energi itu terdapat pada kompetensi dasar 3.7, yaitu mengenai menganalisis konsep energi, usaha atau kerja, hubungan usaha atau kerja dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada materi kali ini, yang pertama, menjelaskan konsep usaha atau kerja, dan yang kedua, menentukan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep usaha atau kerja dengan benar dan menentukan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan dengan benar. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Apa itu usaha? Bagaimana jika ada seseorang yang mendorong tembok dengan gaya tertentu, namun ternyata tembok ini tidak mengalami perpindahan? Apakah orang tersebut atau orang ini melakukan usaha? Mari kita analisis jawabannya. Dalam fisika, usaha atau kerja berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Gaya dan perpindahan merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Namun untuk usaha itu merupakan besaran skalar. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, karena usaha itu merupakan hasil perkalian titik atau dot product antara gaya dan perpindahan. Atau secara matematis dapat kita tuliskan W sama dengan F dot D, di mana W merupakan usaha atau kerja, satuannya adalah Newton meter atau Joule dalam satuan SI, sistem internasional, dan F yaitu gaya, satuannya Newton, dan D merupakan perpindahan, satuannya adalah meter. Nah, sehingga dari peristiwa tadi di mana ketika ada seseorang mendorong tembok dengan gaya tertentu, namun tembok tidak berpindah, maka usaha yang dilakukan oleh orang tersebut itu adalah 0, karena di sini nilai perpindahannya 0, sehingga W-nya atau usahanya pun akan 0. Jadi orang tersebut meskipun melakukan gaya dengan sangat besar, tapi tembok tidak berpindah, maka orang tersebut tidak melakukan usaha. Nah, sekarang bagaimana jika misalkan ada seseorang yang menarik kotak dengan gaya F, gayanya arahnya ke sana, sehingga kotak ini berpindah sejauh D, asalnya dari sini berpindah ke sini, maka berapakah usaha yang dilakukan oleh orang ini? Nah, mari kita analisis persamaannya. Nah, di sini kita harus memproyeksikan gaya F ini ke arah ini ya, kita anggap ini sumbu X. Nah, bagaimana cara mencari gaya ini? Nah, maka kita menggunakan persamaan trigonometri. Nah, jika di sini ada segitiga, nah di sini segitiga itu membentuk sudut alfa di sini ya. Nah, maka ini merupakan sisi miring. Ini merupakan sisi depan dari sudut. Dan ini merupakan sisi samping dari sudut. Nah, kita ingin mencari ini ya, yang ini. Nah, berarti sisi samping. Sudutnya ini, sudutnya ini. Berarti kita mencari ini. Nah, mari kita kaitkan ya dengan persamaan trigonometri. Yang mana yang ada sisi samping dari persamaan ini? Nah, karena yang diketahui sisi miring, jadi di sini diketahui itu gaya F ya, maka kita harus menentukan sisi ini, sisi samping, di mana sisi miring diketahui.
Maka yang digunakan adalah persamaan cos alfa. Jadi untuk mencari sisi samping, di sini kan sisi miring sudah diketahui, sudutnya juga diketahui, maka kita bisa mencari sisi samping. Berarti sisi samping sama dengan sisi miring dikali cos alfa. Nah, berarti untuk mendapatkan gaya di sini, maka hasilnya yaitu sisi miring ini F dikali cos theta. Seperti itu. Jadi ini adalah F cos theta. Maka untuk mencari usaha itu kan F atau gaya dikali perpindahan. Gayanya F cos theta dikali D perpindahan. Sehingga kita dapatkan persamaannya W sama dengan FD cos theta. Seperti itu. Nah, baik selanjutnya, usaha dapat bernilai positif jika resultan gaya yang menyebabkan perpindahan searah dengan arah perpindahan, dan usaha dapat bernilai negatif jika resultan gaya yang menyebabkan perpindahan itu berlawanan arah dengan arah perpindahan. Nah, lalu jika arah gaya tegak lurus arah perpindahan, maka usahanya bernilai 0. Nah, mari kita lihat pada gambar. Di sini ada seorang laki-laki yang sedang memegang bungkusan belanja. Nah, usaha yang dilakukan oleh orang ini akan bernilai positif ketika menaikkan bungkusan. Berarti arah perpindahannya ke atas, maka searah dengan gayanya, sehingga bernilai positif. Dan usaha yang dilakukan orang ini akan negatif ketika menurunkan bungkusan belanja, karena arah perpindahannya ke bawah dan arah gayanya ke atas, sehingga usahanya akan negatif. Nah, sekarang bagaimana jika seorang laki-laki ini membawa bungkusan belanja yang berat dalam keadaan diam? Apakah seorang laki-laki ini melakukan usaha atau kerja pada bungkusan belanja? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena seorang laki-laki ini tidak mengalami perpindahan gitu. Tidak mengalami perpindahan artinya perpindahannya itu nol, maka usahanya pun akan nol. Jadi laki-laki ini tidak mengalami perpindahan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika laki-laki ini membawa bungkusan belanja dan berjalan horizontal, melintasi lantai dengan kecepatan konstan? Apakah seorang laki-laki ini melakukan usaha atau kerja pada bungkusan belanja? Jawabannya juga tidak. Karena apa? Walaupun memiliki perpindahan senilai D, namun gaya laki-laki ini searah horizontal itu tidak ada, 0. Maka usaha yang dilakukannya pun 0. Jadi orang ini juga tidak melakukan usaha. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Yaitu beberapa orang menarik mobil mogok melalui seutas tali dan memberikan gaya konstan sebesar 210 Newton sejauh 19 meter. Hitunglah usaha yang mereka lakukan pada mobil jika arah gaya searah dengan perpindahan, dan yang kedua, jika arah gaya membentuk sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan. Nah, di sini yang diketahui gayanya sebesar 210 Newton sejauh 19 meter, artinya perpindahannya 11 meter. Maka berapa usaha atau W jika gaya searah dengan perpindahan dan arah gaya membentuk sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui ya tadi bahwasanya F itu sebesar 210 Newton dan perpindahannya atau D sama dengan 19 meter. Nah, yang tanyakan itu adalah usaha yang searah perpindahan, di mana arah gayanya searah perpindahan, dan yang kedua, usaha di mana arah gayanya itu membentuk sudut 60 derajat. Nah, berarti untuk penyelesaian yang poin A, kita selesaikan dengan persamaan W sama dengan F kali D. Gaya dikali perpindahan, gayanya sebesar 210 Newton dikali 19 meter,
Hasilnya 3.990 Nm atau 3.990 Joule. Dan untuk yang B, membentuk sudut 60 derajat, artinya kita pakai persamaan W sama dengan FD cos theta, di mana F-nya sama ya 210 Newton, D-nya 19 meter, dan untuk cos theta, theta-nya bernilai 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu nilainya setengah, jadi hasilnya 1995 Newton meter atau 1995 Joule. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2, di mana soalnya yaitu benda seberat 10 Newton berada pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Nah, jika benda meluncur sejauh 1 meter, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah, nah di sini di sini benda ya, benda seberat 10 Newton, gaya berat berarti di sini terjadi gaya berat. Nah, sudut kemiringannya itu 30 derajat dan benda ini bergerak ke sini ya, berpindah sejauh 1 meter. Nah, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat ini? Baik. Nah, untuk penyelesaiannya, nah ini untuk yang tadi ya, peristiwa tadi di sini kan ada gaya berat ya. Ini seharusnya ke sini ya. Ini gaya berat sebesar 10 Newton. Nah, karena si benda ini bergerak ke arah sini, maka kita memerlukan ini ya, gaya ini nih, gaya ke sini. Gitu. Berapakah gaya ini? Maka kita pakai persamaan trigonometri yang sebelumnya kita pelajari. Nah, di sini yang misalkan ya di sini sudutnya ini kan ya 30 derajat, maka sudut ini akan sama dengan sudut ini. Nah, dan akan sama dengan sudut ini ya. Nah, itu berdasarkan ini ya dari matematik. Nah, akan sama dengan sudut ini, maka garis ini merupakan sisi depan dari sudut. Gitu. Berarti ini ya. Nah, ini sudutnya. Berarti garis ini merupakan sisi depan sudut. Sisi depan sudut, ini sisi miringnya, maka kita harus menentukan sisi depan ini, kan sudutnya sudah diketahui. Ini sisi miring ininya sudah diketahui sebesar 10 Newton. Maka persamaan mana yang kita gunakan? Nah, yang ada sisi depan ini ya, dan sisi miring. Nah, berarti kita menggunakan persamaan sin di sini ya, sin. Nah, sin alfa itu sisi depan dibagi sisi miring. Artinya untuk mencari sisi depan berarti sisi miring dikali sin alfa. Gitu. Alfa di sini adalah sudutnya. Berarti untuk mencari ini sisi miring 10 Newton dikali sin alfa. Alfanya sebesar 30 derajat. Berarti 10 dikali sin 30, 10 Newton ini ya dikali sin 30 derajat. Ini untuk besar F yang arah sini ya. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan. Kita tahu bahwasanya W atau usaha itu adalah F dikali D. Nah, di sini gayanya adalah F sin theta ya. F sin theta. Atau 10 Newton sin 30. F-nya kan 10. 10 ya. Nah, kali sin theta. Sudutnya adalah 30 derajat. Dikali D, D-nya sebesar 1 meter. Gitu. Sehingga didapatkan hasil untuk sin 30 itu kan setengah. Setengah dibagi 10. Dikali 1. Berarti nilainya adalah 5 Joule. Jadi usahanya sebesar 5 Joule. Seperti itu. Ini untuk referensi yang saya gunakan untuk membahas materi terkait konsep usaha atau kerja. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini terkait konsep usaha atau kerja. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.